Halo Sobat Bular, setelah kita upload Venom bagian pertama, kali ini kita akan menampilkan kembali Venom bagian kedua alias Namatkeun. Tinggal duduk manis temanina dan selamat menyaksikan. Sure this is gonna work. Population and climate change. We are literally listening. Dengan bantuan Dora, Eddie bisa masuk ke laboratorium tanpa diketahui para penjaga. Dia mengamati dengan seksama apa yang ada di dalam. Dia melihat pemandangan yang memilukan. Ada beberapa orang yang dikurung dan dijadikan objek percobaan. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh seorang wanita yang meminta tolong untuk dikeluarkan dari kurungan. Dengan susah payah, dia memecahkan kurungan dan si wanita itu pun keluar. Dengan liarnya, dia memeluk Eddie. Sepertinya dia sudah disusupi makhluk alien si Jin Tomang. Eddie berusaha untuk melepaskan pelukan wanita itu. Perlahan, makhluk alien si Jin Tomang itu berpindah tempat ke tubuh Eddie dan si wanita pun mati. Alarm lab berbunyi. Akibatnya, para penjaga segera masuk untuk melihat apa yang terjadi. Eddie pun lari kabur keluar lab. Terjadi keanehan saat dia kabur. Dia bisa loncat tinggi dan tubuhnya menjadi kuat. Terjadilah kejar-mengejar yang dilakukan penjaga terhadap Eddie. Tapi Eddie pun berhasil lolos karena bersembunyi di atas pohon yang sangat tinggi. Padahal dia sebelumnya seorang yang takut ketinggian. Setelah kejadian lolos dari lab, Eddie merasakan ada yang aneh dalam tubuhnya. Selain agak muriang, dia pun serasa ada yang bergerak dan mengontrol tubuhnya di luar kendali Eddie. Simbiot ini si Jin Tomang telah merasuki tubuh Eddie. Rasa lapar yang menggebu-gebu adalah efek yang timbul karenanya. Dengan panik, Eddie bertanya-tanya dalam hati, apa yang terjadi dengan dirinya? Sungguh membedulkan ini mah. Suara tanpa wujud pun mulai terdengar Eddie, dan itu hanya terdengar olehnya saja. Di tengah kebingungan, Eddie coba menghubungi Ani, mantan kekasihnya, dan memberitahu dia bahwa dugaan praktek terlarang Life Foundation itu adalah benar adanya. Ani yang saat itu bersama pacar barunya bernama Dan, seorang dokter, sedang makan siang. Ketika Eddie datang, dia dan pacarnya merasa heran dengan kelakuan Eddie. "Jika anu sableng kamu Eddie," pikir si Ani. Karena khawatir dengan keadaan Eddie, Ani pun membawa Eddie untuk diperiksa di tempat pacarnya praktek. It's Dan speaking to you. Hey! Right now, we're gonna run some tests. Ketika diperiksa di alat ronsen, tiba-tiba tubuh Eddie bergetar hebat. Ternyata karena ada suara desingan dari suara alat medis. Efek suara itulah yang membuat simbiot di tubuh Eddie merasa kesakitan. Dan Anda mungkin sudah tahu bahwa alien ini sangat sensitif terhadap suara, berkekuatan 4000 sampai 6000 Hz. Dan detail kia. Apakah suara lato-lato juga bisa jadi penangkal Venom? Bisa jadi. Setelah kejadian di laboratorium, Carlton marah besar apalagi mengetahui ada simbiot yang hilang. Dia menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa pelaku kekacauan ini. Investigasi yang dilakukan anak buah Carlton akhirnya berhasil. Ternyata ada orang dalam yang terlibat, dan dia adalah Dora, staf kepercayaan Carlton. Setelah dibujuk untuk memberitahu siapa pelaku penyusup yang masuk, akhirnya Dora buka suara bahwa Eddie sang jurnalis lah pelakunya. Dikira Dora dimaafkan, ternyata Carlton membunuh Dora dengan cara membiarkan Dora dimangsa simbiot si Jin Tomang teh.
Tak lama, anak buah Carlton mendatangi Eddie di kos-kosannya. Eddie yang waktu itu terkejut dan panik, tiba-tiba secara refleks tanpa kehendaknya, anggota tubuhnya bergerak dan memanjang menjatuhkan semua anak buah Carlton. Tak sampai di situ, adegan kejar-kejaran pun berlanjut ke jalanan. Hingga sampai adegan Eddie terjatuh dan kakinya patah dan terluka. Secara ajaib, bisa sembuh dan normal kembali. Dan inilah adegan yang dinanti saat Eddie berubah wujud menjadi Venom. Sosok simbiot hitam besar dan mengerikan jika jurik. Nu jelas masih gak cinta mang. Sangat ODGJ sekali ya bro. Ketika si Eddie melepas lelah, maka muncullah makhluk itu. Dengan tubuh gemetaran dan rasa takut, si Eddie memberanikan diri bertanya, "Kamu ini makhluk apa sebenarnya? Ririwaka, juriga, atau ondel-ondel?" Maka dijawab sama makhluk itu, Aing Venom. Bekerja samalah denganku Eddie, kalau tidak kamu akan mati." Dan si Eddie pun dengan terpaksa hanya menerima saja. Malam itu, Eddie ingin memberikan bukti-bukti kesalahan Carlton ke kantor tempat ia bekerja dahulu. Dia meminta izin ke bapak-bapak penjaga untuk masuk ke ruangan bosnya. Tapi penjaga itu tidak mengizinkan karena ia bisa dipecat gara-gara Eddie. Eddie pun bingung bagaimana caranya masuk. Venom pun memberikan ide. Bagaimana kalau kita panjat saja gedungnya? Dan Eddie pun dengan berubah menjadi Venom dengan cepat naik memanjat dan berhasil masuk ruangan si bosnya. Gonna get me killed. Too good of a match to throw away so soon. Thank you. Pussy. Waktu turun, lucunya si Eddie menggunakan lift. Pas pintu lift terbuka, ternyata sudah berjejer para petugas bersenjata lengkap yang telah menghadangnya. Mau gimana lagi? Eddie pun berubah lagi menjadi Venom dan melumpuhkan semua pasukan itu dengan tanpa perlawanan yang berarti. Di sisi lain, film menceritakan bocah cilik yang kerasukan alien telah tiba di Bandara San Francisco dan dia lanjut menuju ke lab Life Foundation. Ketika itu Carlton yang sedang berada di sana menemukan bocah cilik itu sendiri telah di dalam lab dan tiba-tiba gadis cilik tersebut mencekiknya dan alien simbiot pun berpindah tubuh ke Carlton. Setelah semuanya selesai, Eddie bertemu dengan Annie dan entah kenapa Eddie mau diajak sekali lagi untuk dibawa kembali ke tempat praktek pacarnya. Rupanya Eddie belum sepenuhnya nyaman dengan kehadiran Venom di tubuhnya. Dengan bantuan Annie dan pacarnya, akhirnya Venom bisa terlepas dari tubuh Eddie. Eddie pun pulang meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan Venom yang akhirnya bisa lolos dari ruangan pengobatan pacar Annie lewat lubang udara. Tak disangka, Eddie dihadapkan dengan anak buah Carlton. Dengan tubuh tanpa Venom, apa daya, Eddie hanyalah orang biasa yang gak bisa berkelahi.
dan dia pun berhasil ditawan anak buah Carlton. Setelah sampai ke tempat Carlton, Eddie terkejut mengetahui bahwa Carlton pun ternyata sudah dirasuki alien, malah lebih mengerikan daripada Venom. Dan ternyata simbiot yang merasuki tubuh Carlton adalah salah satu alien terkuat di spesiesnya dan bernama Riot. Carlton menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Eddie di luar Life Foundation. Saat Eddie mau sedikit lagi dihabisi, muncul makhluk alien yang menyelamatkan Eddie. Dan itu adalah Annie. Tapi bukan pacar Roma Annie ini. Annie yang dirasuki Venom untuk menyelamatkan Eddie. Setelah sejenak melepas rindu, Eddie kembali lagi menyatu bersama Venom dan segera pergi ke tempat Carlton yang berencana meluncurkan pesawat luar angkasanya untuk membawa para alien ke bumi, dan itu membahayakan bagi kehidupan umat manusia. Riot menyampaikan maksudnya pada Carlton untuk segera meluncurkan pesawat ke luar angkasa untuk membawa simbiot lainnya ke bumi. Carlton yang serakah dan berambisi besar menyetujui usulan tersebut. Ternyata pesawat luar angkasa belum bisa dioperasikan, tapi Carlton tidak mau tahu. Dengan merubah dirinya menjadi simbiot, Carlton mengaktifkan peluncuran pesawat tersebut dan akan menjalankan sendiri pesawatnya. Carlton dengan ganas merusak ruangan dan menghabisi beberapa stafnya tanpa belas kasihan. Suasana pun berubah menjadi kacau balau. Carlton dengan secepat kilat segera menuju pesawat luar angkasa yang siap-siap untuk meluncur ke udara. Ternyata Eddie pun telah berada di sana. Terjadilah pertarungan epik antara dua ririwa dengan dihiasi penuh dengan efek-efek CGI ala Hollywood yang seru. Ada adegan di mana Eddie dan Carlton bersatu menjadi simbiot yang sangat besar, tapi terpisah kembali, di mana ada Eddie jatuh dan Carlton meloncat ke dalam pesawat antariksa. Dikira Carlton telah menang karena telah sukses masuk ke dalam pesawat. Tak disangka Eddie yang terjatuh merobek bagian tangki bahan bakar pesawat, dan terjadilah kebocoran yang mengakibatkan kebakaran dan menyebabkan pesawat itu meledak dan membakar Carlton dan simbiot yang berada di dalamnya. Eddie yang terjatuh pun kena imbas. Api yang timbul mengakibatkan tubuh Venom pun ikut terbakar dan hangus. Untunglah Eddie jatuh terhempas ke lautan sehingga dia bisa tetap hidup. Akhir film ternyata Venom masih hidup dan Eddie pun sudah terbiasa hidup berdampingan dengan Venom. Eddie pun mencoba untuk mengontrol kebuasan Venom dan mengarahkannya kepada kebaikan. Dan inilah jagoan anti-hero kita. Siapa dia? Venom. Wow.